ketika negara geger anaknya presiden hilang, tiba-tiba Kaisang muncul rapat di kantor DPP PSI. Padahal elit PSI bilang gak tahu. Kan yang kasih fasilitas private jet itu dugaannya ada perusahaan marketplace. Informasi yang beredar sih Shopee, perusahaan yang bikin kantor di Solo pas kakaknya jadi wali kota. Kenapa ketika Kaisang dilaporkan oleh masyarakat penanganannya sangat lamban dan bulat-bulat? KPK nggak punya nyali panggil Kaisang. Apa karena bapaknya presiden? Apa iya KPK diremot sama istana? Lengsernya Jokowi gak sampai 50 hari lagi. Mari kita ikuti akan ada drama apa lagi yang dimainkan oleh Jokowi dan keluarganya. Republik ini sebenarnya sudah dibuat lumpuh oleh Jokowi. Semua institusi negara yang seharusnya saling kontrol justru dikontrol dan dikendalikan oleh satu kekuasaan. Kekuasaan eksekutif presiden yang sekaligus menguasai kekuasaan legislatif ini sangat nampak saat rapat badan legislatif DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada, menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya bikin presiden marah. Anak bontotnya gagal maju pemilihan gubernur. Kan sebenarnya masih bisa maju jadi bupati atau wali kota. Ngapain sih harus gubernur langsung? Gengsi, udah jadi ketua umum PSI, kan bisa jadi wali kota Depok dulu. Seperti slogan PSI dulu di Depok, PSI menang, wali kota Kaisang. Gak laku juga di Depok. Depok aja gak laku, gak usah belagu. Coba kalian perhatikan betul-betul. Ketika anak bontot gagal maju pilkada, DPR dijadikan alat untuk meloloskan anaknya. Untung rakyat masih waras dan marah dengan kelicikan keluarga dinasti ini. Coba kalian perhatikan, munculnya foto di status Instagramnya Erina Gudono di waktu yang bersamaan pada kejadian tersebut pasca gagalnya operasi sang bapak menekan DPR. Kalau menurut saya nih, perginya Kaisang ke Amerika Serikat menggunakan private jet seperti anak yang ngambek sama bapaknya. Mungkin kejadiannya seperti ini nih. Bapak, itu kok DPR gak bisa di-push? Kan waktu pas Mas Gibran MK aja bisa di-push, Pak. Masa aku gak bisa dibantu kayak Mas Gibran? Jangan pilih kasih dong, Pak. Ya udah Le, biar kamu gak pusing, sana jalan-jalan dulu sama istrimu. Kalau menurut saya gitu ceritanya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Nah, sekarang nih, ketika rakyat melaporkan si bontot ke KPK karena dugaan gratifikasi, KPK terlihat melempem. Tidak segarang ketika mengusut dugaan korupsi musuh-musuh Jokowi. Apa rakyat masih percaya sama KPK? Tebang pilih dalam penanganan kasus. Katanya KPK begini, kalau ada dugaan silakan masyarakat lapor. Kok sekarang setelah ada laporan KPK malah takut? Sebenarnya KPK bekerja untuk siapa sih? KPK kan kepanjangan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Perlindungan Kaisang. Kenapa ketika Kaisang dilaporkan oleh masyarakat penanganannya sangat lamban dan bulat-bulat? Tempo hari bilang begini, mau kirim orang untuk klarifikasi ke Kaisang, tapi nggak tahu Kaisang ada di mana. Kaisang kan anak presiden, ketua umum partai, masa alasannya nggak tahu di mana? Kocak betul KPK ini. Elit PSI juga ketika ditanya di mana ketua umumnya, jawabannya sama, nggak tahu. Emang nggak ada kabar di grup WhatsApp gitu? Apa memang disuruh bilang nggak tahu semuanya? Bisa kompak gitu jawabnya, nggak tahu semuanya. Ajaib, ajaib. Partai BIM salah BIM. BIM salah BIM 2 hari jadi apa? Jadi ketum. Jangan-jangan PSI ikut menyembunyikan informasi keberadaan Kaisang. Ayo loh. Karena PSI dan KPK kompak tidak tahu keberadaan Kaisang, netizen mulai mengeluarkan jurus mautnya. Dibuatlah sayembara mencari Kaisang dengan hadiah Rp100.000. Kok murah banget hadiahnya?
Ya katanya emang segitu harga dirinya Kaisang. Ada juga yang bikin berita kehilangan, dicari orang hilang. Nama Kaisang Pangarep, berat 80 kg, tinggi 175 cm. Terakhir kali terlihat bersama istrinya Erina Gudono naik jet pribadi, makan roti Rp400.000. Lucu-lucu netizen ini. Macam-macam tingkah pola netizen untuk mengungkapkan kemarahannya kepada keluarga Mulyono ini. Ketika negara geger anaknya presiden hilang, tiba-tiba Kaisang muncul rapat di kantor DPP PSI. Padahal elit PSI bilang gak tahu. Ternyata tiba-tiba rapat. Kok tiba-tiba rapat? Udah ketemu jawaban dan cara ngelesnya dipanggil KPK. Anehnya, kemunculan Kaisang bersamaan dengan banyaknya pemberitaan event-event internasional di Indonesia. Apa ini caranya Jokowi mengalihkan perhatian masyarakat tentang hilangnya Kaisang? Setelah Kaisang muncul, KPK aneh-aneh lagi. KPK bilang Kaisang tidak wajib lapor tentang gratifikasi. Kok jadi begitu? Ketika hilang mau kirim utusan, ketika udah nongol lagi bilang Kaisang tidak wajib lapor tentang gratifikasi karena dia bukan pejabat publik. Lah, kan yang kasih fasilitas private jet itu dugaannya ada perusahaan marketplace. Informasi yang beredar sih Shopee, perusahaan yang bikin kantor di Solo pas kakaknya jadi wali kota. Nah, itu tuh yang mau diusut. Penghasilan Kaisang berapa? Istrinya berapa? Dapat uang saku nggak dari bapaknya? Kalau cukup, bolehlah naik private jet. Cuma kan harus dicek, bener nggak pakai uang pribadi, bukti transfer, bukti bayar dan lain-lain. Atau dikasih fasilitas gratis sama Shopee. Nah, Shopee dapat fasilitas kemudahan apa dari pemerintah? Pantesan Shopee gampang banget jualan di Indonesia. Coba kalian bayangkan, saya kemarin naik ojek online, sampai drivernya aja ngomong soal KPK dan Kaisang. Artinya rakyat kecil aja sudah gerah dengan kelakuan keluarga Jokowi ini. KPK aja dibikin kayak kacung, ya nggak berani sama majikannya. Ujuk-ujuk sang kakak ipar, Bobi Nasution, belain Kaisang. Ayo kenapa? Nah, ternyata netizen bongkar foto dan video Bobi Nasution naik private jet yang sudah kejadian beberapa tahun lalu. Tapi kalau menurut saya sih, sang kakak ipar wajar belain adik iparnya, biar citra dia di mata bapak mertuanya baik, oke, superhero, dan sayang keluarga. Coba kita telusuri, dari kasus Blok Medan sampai kasus private jet, KPK nggak punya nyali memanggil keluarganya Jokowi. Udah terang-terangan nama Bobi Nasution disebut saat sidang kasus Gubernur Maluku Utara soal perizinan tambang di Halmahera. Dari masalah-masalah keluarga Jokowi yang nampaknya ditutup-tutupi oleh KPK, wajar rakyat marah. Dan saya berharap nanti saat Pak Prabowo dilantik, KPK gak kayak gini lagi. Jangan mau disetir oleh keluarganya Jokowi. Mentang-mentang anaknya Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo. Kami berharap kepada Pak Prabowo, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya, berantas korupsi sampai akar-akarnya. Kalau memang Bapak berani untuk menjalankan amanah rakyat, kita akan kawal pemerintahan Bapak. Kalau Bapak berani, ini baru oke, gas.